warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to English class. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Today we will learn or we will discuss about cause and effect. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang cause and effect. What is cause and effect? Apa itu cause and effect? Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebab akibat. Suatu hal terjadi pasti karena ada sebabnya, atau suatu hal menjadi sebab menjadikan suatu akibat. Then how to express it, how to speak it in bahasa Inggris. Bagaimana kita mengungkapkan itu dalam bahasa Inggris? And in this occasion, we are only focused on the conjunction atau kata penghubung yang digunakan to express cause and effect sentence. Okay? Let it see. First, it is conjunction of because. Bisa kelihatan ya? Because. Okay. Second one, as. Then, since. Then, because of. Then, owing to. Then, due to. The last is thanks to. Tapi dari beberapa conjunction ini tidak semuanya dipelajari pada kesempatan kali ini. Jadi ini hanya beberapa contoh conjunction yang biasa digunakan untuk menyampaikan sebab akibat. Oke, lalu bagaimana penerapannya atau penggunaannya dalam kalimat? Di sini ada beberapa contoh penggunaannya. Let's see. The first, because. The students like their English teacher because she is very kind and friendly. Di sini sudah ada garis bawah. Saya garis bawah kata because menggunakan conjunction yang pertama yaitu because. Kalau diterjemahkan, para siswa menyukai guru bahasa Inggris mereka karena dia sangat baik dan bersahabat dan ramah, begitu. Artinya sesuatu ini disampaikan bahwa dia menyukai guru bahasa Inggrisnya ada alasannya, ya. Ada alasannya karena very kind and friendly. Yang pertama. Kemudian, jadi sebabnya gurunya itu very kind and friendly. Jadi akibatnya apa? Students like the English teacher. Boleh tidak itu dibalik tulisannya? Apakah harus because-nya di tengah-tengah kalimat? Jawabannya adalah tidak. Jadi boleh kalimat ini dibalik menjadi because, si-nya berarti diganti ya. Diganti menjadi, karena tidak boleh di awal langsung mengatakan si sementara belum tahu siapa si-nya yang ditunjuk. Katakan kita ambil contoh, misalnya nama guru bahasa Inggrisnya Miss Dewi gitu ya. Because Miss Dewi is very kind and friendly, the students like their English teacher, gitu ya. Jadi karena Bu Dewi sebagai guru bahasa Inggrisnya itu sangat baik dan ramah, maka para siswa itu menyukai guru bahasa Inggrisnya. Itu contoh yang pertama, penggunaan kata because. Kemudian yang kedua, yaitu kita menggunakan as. Di sini saya contohkan as ya. As she is very tired, she went to bed early. Karena dia itu sangat lelah, dia pergi tidur lebih awal atau awal, begitu ya. Lalu sebabnya apa? Sebabnya adalah dia lelah. Akibatnya apa? Akibatnya dia pergi tidur lebih cepat, lebih awal. Sudah ada konteks sebab akibat. Tuh, dengan menggunakan kata as. Dan penulisannya ada di awal kalimat. Itu untuk menggunakan kata as. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah since. Since you are not interested, we won't tell you about it. Sama ya, karena kamu itu tidak tertarik terhadap suatu hal, apa itu, we won't tell you about it. It-nya adalah mengacu kepada
ketidaktertarikanmu itu. Karena kamu tidak tertarik, maka ya kami tidak mengatakan atau tentang hal tersebut kepada kamu. Nah, seperti itu. Sebabnya apa? Sebabnya kamu nggak tertarik. Akibatnya apa? Akibatnya kami tidak menceritakan itu kepadamu. Nah, itu penggunaan since. Di sini as dan since sebetulnya hampir sama, tetapi as digunakan untuk lebih formal ya. Penggunaannya itu lebih formal, bahasanya lebih formal. Sementara since ya less formal gitu ya. Maaf, jadi as dan since itu sama, tapi kebalik ya. Tadi Bu Dewi mengatakan since lebih formal, ya. Karena memang as itu less formal. Tadi Bu Dewi mengatakan as lebih formal, yang betul adalah as tidak lebih formal. Jadi yang lebih formal itu since. Since lebih formal daripada penggunaan kata as, tapi artinya sama, yaitu mengatakan sebab suatu hal. As dan since. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan kata because of. The students study at home because of the COVID-19 pandemic. Para siswa belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Jadi sebabnya adalah COVID-19 pandemi, kemudian para siswa jadi belajar di rumah. Itu juga sudah menunjukkan sebab akibat. Hanya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kok di atas ada because, di bawah ada because of, bedanya apa? Nanti akan dijelaskan. Sementara sampaikan tentang contoh-contohnya dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah owing to. The flight was cancelled owing to the COVID-19 pandemic. Penerbangan dibatalkan karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya ada hampir sama kalimatnya, yaitu the cancellation of the flight due to the COVID-19 pandemic. Ya, penggunaan kata due to. Saya sengaja menggunakan kalimat yang maknanya sama, tetapi menggunakan conjunction yang berbeda. Yang pertama menggunakan owing to, yang kedua menggunakan due to. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebetulnya ya sama-sama menyatakan pembatalan dari penerbangan itu disebabkan oleh apa, tapi penggunaannya yang berbeda. Owing to biasa digunakan, atau bisa, bagaimana bedakan penggunaannya? Kalau kita menggunakan owing to, tidak akan bisa digunakan, tidak akan bisa di-replace, tidak akan bisa digantikan dengan kata cause by, ya, tapi menggunakan because of. Jadi owing to itu kalau mau dibedakan dengan due to, coba digantikan dengan kata because of, ya, because of itu pasti bisa. Tapi kalau yang due to coba digantikan the cancellation of the flight, digantikannya adalah dengan cause, ya, cause. Sebabnya kenapa? Sebabnya adanya COVID-19 pandemic, ya. Jadi sama sebetulnya, sama, tapi pemilihan kalimatnya sebagai penyebabnya itu apa atau akibatnya apa itu yang berbeda, ya. Itu tentang owing to dan due to. Yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah penggunaan thanks to. Di sini sama-sama menggunakan thanks to. Yang pertama adalah thanks to my beloved teachers, I know being a success person. Karena para guru-guru, berkat guru-guruku yang tersayang, gitu ya. Tersayang di sini maksudnya guru yang bukan sayang-sayangan, ya. I'm now being a success person. Aku sekarang menjadi orang yang sukses. Berarti maknanya itu positif atau negatif? Positif, ya, jadi baik, gitu ya. Baik artinya justru kita memberikan gratitude, memberikan penghargaan kepada siapa yang kita bicarakan, yaitu beloved teachers. Ya, karena berkat dari guruku yang tersayang itu, maka aku bisa menjadi orang yang sukses sekarang. Bedanya dengan thanks to yang kedua. Thanks to my little brother, my English dictionary is broken. Bedanya apa? Bedanya yang kedua sama-sama thanks to, tapi di sini lebih kepada sarkas, ya. Sarkas itu artinya
ya sesuatu yang sifatnya negatif ya. Kenapa kok negatif kalau diterjemahkan coba? Karena ulah atau karena adikku buku kamus bahasa Inggrisku rusak. Berarti kan itu bisa diasumsikan kamus bahasa Inggrisku itu rusak karena ulah dari adik saya. Berarti kan itu ada sesuatu yang negatif, sesuatu yang diperbuat oleh adik saya. Ya, adik saya itu menjadikan kamusnya rusak. Jadi di sini thanks to itu punya dua makna ya, dua makna. Kalau artinya sama itu karena, tapi di sini maknanya satu makna bersifat positif, yang kedua adalah makna bersifat negatif. Ya, yang positif jelas mengucapkan terima kasih karena suatu hal yang baik. Yang kedua menyatakan sebab ya, menyatakan sebab karena suatu yang negatif. Yang pertama thanks to positif, yang kedua thanks to yang maknanya adalah negatif. Dari beberapa contoh yang saya tuliskan di sini ada dua hal yang bisa dipahami ya, yang harus dipahami. There are two main points that must be mastered. There are first about conjunction plus complete sentence, and the second one is conjunction plus noun or noun phrase or gerund. Jadi ternyata to express cause and effect there are two ways ya, two ways. The first one is conjunction followed by complete sentences, yaitu conjunction kata penghubung yang diikuti dengan kalimat lengkap, dan yang kedua adalah conjunction followed by noun or noun phrase or gerund, yaitu conjunction atau penghubung yang diikuti dengan noun yaitu kata benda, noun phrase yaitu frasa benda, dan yang ketiga atau diikuti oleh gerund. Apa saja itu? Tadi sebetulnya di awal sudah Bu Dewi sampaikan. Tadi beberapa conjunction yang kita pelajari, tapi belum dibedakan memang mana yang diikuti oleh complete sentence, mana yang diikuti oleh noun phrase atau noun atau gerund. Oke, boleh ulangi lagi ya. Tadi kita sudah tahu ada beberapa conjunction. Tolong dicatat. Conjunction untuk menyatakan cause and effect followed by complete sentence. Kata penghubung yang diikuti dengan kalimat lengkap. One is because. Pertama, because harus diikuti dengan kalimat lengkap. Second one adalah as. As harus diikuti dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, the third one is since. Since must followed by complete sentence. Ya, itu pada kesempatan kali ini ada 3. Because, as, and since wajib diikuti dengan complete sentence, kalimat lengkap yang terdiri dari ada subjek, ada to be boleh, verb juga boleh. Di sini kita menggunakan to be, kemudian juga ada complementnya. Ini juga sama, diikuti dengan kalimat lengkap, ada subjeknya, ada to be-nya, ada adjektifnya. Kemudian ini juga sama, diikuti dengan kalimat lengkap. Ini buktinya ya bahwa tadi ketentuan conjunction diikuti dengan kalimat lengkap. 3 conjunction, because, as, and since. Jadi tidak boleh kalian berbicara menggunakan because tiba-tiba hanya because her characteristic, because her beautiful ya, because her beauty ya, misalnya kayak gitu, nggak boleh. Tapi because she is beautiful itu boleh. Misalnya kalau kita mengatakan karena dia cantik, nggak boleh karena kecantikannya, misalnya seperti itu. Atau karena kepandaiannya, because he's smart, nggak boleh. Because he's diligent, nggak boleh ya. Yang boleh adalah because he is smart misalnya. Jadi ada unsur subjeknya, ada unsur verb atau to be-nya, kemudian ada komplementnya. Jadi harus diikuti kalimat lengkap. Itu poin pertama.
Poin kedua tadi sampaikan, the second point is conjunction plus or followed by noun or noun phrase or gerund, yaitu ada apa saja yang diikuti dengan noun atau noun phrase. First, because of, ya, because of. Yang kedua adalah the second one is owing to, ya. The third one is due to. The last, thanks to. Okay, so there are four, ya, four conjunctions. 1, 2, 3, 4. Ada 4 conjunction, ada 4 kata penghubung yang harus diikuti dengan noun phrase atau gerund. Bukan tiga-tiganya ya, tapi salah satu. Bukan berarti setelah thanks to harus diikuti dengan ya noun phrase, ya gerund, itu bukan seperti itu. Silakan pilih salah satu, mana yang memang tepat, mana yang memang dibutuhkan, begitu ya. Maksudnya noun atau noun phrase apa ya? Tadi itu noun adalah kata benda, hanya diikuti dengan kata benda saja. Hanya diikuti dengan noun phrase, frasa benda saja, atau hanya diikuti dengan gerund. Sini jelas sekali ya, jelas sekali. The students study at home because of the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic adalah noun, ya, noun, yaitu pandemi COVID-19. Maaf, noun phrase ya, kata benda. Sorry kalau kata frasa benda. Kalau kata benda berarti hanya satu saja, satu kata saja. Kalau noun phrase dari COVID-19 pandemic, pandemi COVID-19, ya, itu noun phrase namanya. Kalau kalimat lengkap masih panjang lagi, the COVID-19 pandemic bla 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 bla. Mau diikuti kata kerja boleh, mau diikuti dengan to be juga boleh, tergantung kepentingannya. Ini jelas sekali. Kemudian juga owing to the COVID-19 pandemic, sama karena kebetulan kalimat yang kata yang Bu Dwi pilih adalah menggunakan kata COVID-19 pandemic. Itu noun phrase, sama juga yang sana. Jadi thanks to my beloved teachers. My beloved teachers itu bukan complete sentence. My beloved teachers adalah noun phrase, ya. Sama my little brother itu juga bukan kalimat lengkap. Kalau my little brother is very cute, nah itu baru namanya kalimat lengkap atau complete sentence. Tapi kalau hanya thanks to my little brother, berarti itu artinya adalah, bukan artinya ya, my little brother itu berarti masuk dalam kategori noun phrase, frasa benda, ya. Itu bedanya penggunaan conjunction yang digunakan untuk menyatakan cause and effect. Itu saja untuk hari ini atau pada kesempatan kali ini, ya. That's all for this time about cause and effect. Next time we will continue with the other discussions about cause and effect. Thank you, keep spirit. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.